Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang beberapa hal penting mengenai sel volta. Beberapa hal penting berikut perlu kalian ketahui agar kalian lebih memahami lagi tentang sel volta setelah sebelumnya mempelajari tentang rangkaiannya dan dapat mengaplikasikannya dalam bentuk pengerjaan soal tentang sel volta. Nah, sel volta itu sendiri berupa sel elektrokimia di mana suatu energi kimia dalam bentuk reaksi redoks dirubah menjadi energi listrik atau arus listrik. Reaksi redoks di sini haruslah reaksi redoks yang spontan atau reaksi redoks yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan apapun sehingga dihasilkan energi listrik atau arus listrik. Berikutnya adalah elektroda. Elektroda sel volta ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu katoda kutub positif dan anoda kutub negatif. Atau lebih mudahnya kita singkat dengan kapan. Nah, pada katoda atau kutub positifnya itu terjadi reaksi reduksi, kita singkat dengan karet, dan pada anodanya atau kutub negatifnya itu terjadi reaksi oksidasi, kita singkat dengan anoks. Pada umumnya, soal tentang sel volta ini mencantumkan potensial elektroda dalam bentuk reduksi, sehingga berdasarkan nilai potensial elektrodanya, kita harus menentukan mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi adalah elektroda dengan potensial yang besar, sedangkan elektroda dengan potensial yang kecil itu mengalami oksidasi. Berikutnya adalah diagram atau notasi sel. Diagram atau notasi sel ini adalah cara menuliskan sel volta dalam bentuk sederhana. Dalam menuliskan diagram atau notasi sel ini, kita mulai dari reaksi oksidasi dulu, baru dipisahkan oleh dua garis, kemudian reaksi reduksinya. Nah, bentuk oksidasinya itu dituliskan bentuk logamnya terlebih dahulu, baru bentuk ionnya, sementara reduksinya itu bentuk ionnya dulu, baru bentuk. Nah, reaksi reduksinya itu bentuk ionnya dulu, baru bentuk logamnya. Berikutnya adalah menghitung potensial sel standar. Nah, potensial sel ini pada rangkaian itu bisa kita lihat dalam voltmeter. Tetapi, jika dalam bentuk soal, akan dicantumkan potensial elektroda sehingga kita dapat menghitung potensial selnya, apakah menggunakan rumus atau menggunakan persamaan. Jika kita menggunakan rumus, maka potensial sel standar itu dapat kita hitung dengan potensial reduksi standar dikurang dengan potensial oksidasi standar, atau reduksi yang potensialnya lebih besar dikurang dengan oksidasi yang potensialnya lebih kecil. Perlu diperhatikan beberapa hal jika kita akan menghitung potensial sel. Nah, yang pertama, jika kita menghitung potensial sel standar itu dalam bentuk rumus, maka tanda positif atau negatif itu tidak perlu kita rubah. Cukup kita lihat besar atau kecilnya saja, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Sesuai dengan tadi rumusnya, yang besar dikurangi yang kecil, atau reduksi dikurangi dengan oksidasi. Nah, jika menggunakan persamaan, maka salah satu persamaan itu pastinya akan dibalik karena awalnya semua dalam bentuk reduksi. Setelah kita tentukan, maka salah satunya akan mengalami oksidasi, maka reaksi tersebut harus kita balik. Nah, jika persamaannya itu dibalik, maka bentuk potensial elektrodanya itu juga harus dibalik nilainya. Atau diganti tandanya, dibalik tandanya, misalnya dari negatif itu menjadi positif. Nah, jika persamaan tersebut dikalikan dengan N, maka potensial elektrodanya itu tidak perlu kita kalikan atau tetap. Berikutnya adalah deret volta. Nah, ini adalah deret volta, di mana kita lihat semakin ke kanan itu nilainya semakin positif, dan semakin ke kiri itu nilainya semakin negatif. Semakin ke kanan itu semakin mudah tereduksi, berarti yang potensialnya besar itu lebih mudah mengalami reduksi, sementara semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil, itu lebih mudah teroksidasi atau lebih mudah dioksidasi. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut. Nah, bisa kita lihat ini potensial elektroda yang disediakan itu semua dalam bentuk potensial reduksi standar ya. Coba lihat. Kita lihat Al di sini bilangan oksidasinya itu adalah
plus 3, kita lihat dari muatannya, ke Al yang di sini bilangan oksidasinya 0. Terjadi penurunan, ini reaksi reduksi. Ag begitupun di sini muatannya positif, berarti biloxnya positif 1 ke Ag yang bilangan oksidasinya 0. Juga terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, keduanya ini dalam bentuk reduksi. Ingat, selalu dalam bentuk reduksi jika dalam soal. Maka, jika kita diminta untuk menuliskan diagram sel voltanya, kita harus tentukan terlebih dahulu mana yang reduksi dan mana yang oksidasi berdasarkan nilai potensial elektrodanya. Reaksi oksidasi di anoda itu adalah yang potensial elektrodanya lebih negatif. Berarti di sini adalah Al. Sementara reaksi reduksi di katoda itu yang potensialnya lebih positif atau yang lebih besar. Berdasarkan soal itu maka Ag yang potensialnya lebih besar akan mengalami reduksi dan Al akan mengalami oksidasi. Nah, karena Al mengalami oksidasi maka reaksinya itu kita balik menjadi Al menghasilkan Al3+ tambah 3 elektron. Begitu juga tadi, jika persamaannya dibalik, maka nilai potensial elektrodanya kita balik juga. Nah, yang tadinya nilai potensialnya negatif menjadi positif 1,66 volt. Kita tuliskan diagramnya, di mana ionnya dimulai terlebih dahulu, bentuk oksidasinya dimulai terlebih dahulu, dimulai dari bentuk logamnya, kemudian ionnya, kita lihat, ada peningkatan bilox ya, dari 0 ke plus 3. Kemudian reduksi, bentuk ionnya terlebih dahulu, baru bentuk logamnya. Terlihat penurunan bilangan oksidasi. Jadi, dari bentuk oksidasi ke bentuk reduksi. Berikutnya adalah tuliskan reaksi yang terjadi pada sel tersebut, berarti reaksi redoksnya. Kita mulai satu persatu dari katoda ke anoda. Katoda tadi reaksi reduksi berarti adalah Ag, maka reaksi tersebut tidak perlu kita rubah untuk Ag-nya karena sudah dalam bentuk reduksi. Anoda atau oksidasi Al itu tadi reaksinya sudah kita balik, maka Al menjadi Al3+ tambah 3 elektron dan kita balik juga nilai dari potensial elektrodanya dari negatif menjadi positif. Kita lihat di sini jumlah elektron yang terlibat itu tidak sama. Maka reaksi ini kita kalikan dengan angka sederhana. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah itu kita kalikan 1. Sehingga reaksinya itu menjadi 3Ag+ tambah 3-emin menghasilkan 3Ag, dan yang bawah Al menghasilkan Al3+ tambah 3 elektron. Kita lihat tadi, jika persamaannya itu dikalikan N, maka potensialnya itu tidak perlu kita kalikan atau tetap. Di sini kita lihat nilai potensialnya, yang atas itu tetap 0,8 volt, begitu pula yang bawah tetap positif 1,66, yang bawah ini juga tetap positif 1,66. Nah, jadi tidak perlu kita kalikan nilai potensialnya. Nah, setelah ini selesai, bagian atasnya selesai, kita jumlahkan reaksi tersebut yang sama kita eliminasi, 3 elektronnya kita eliminasi, kita jumlahkan, maka ini adalah reaksi selnya yang diminta dari soal di atas, yaitu 3Ag+ tambah Al menghasilkan 3Ag tambah Al3+. Nah, potensialnya kita dapat potensial selnya setelah menjumlahkan yaitu positif 2,46 volt. Pertanyaan terakhir yaitu tentukan potensial standar sel tersebut. Nah, di sini sebenarnya nilai potensialnya sudah kita hitung dengan cara persamaan reaksi kimia ya. Dengan cara persamaan reaksi kimia kita dapat tadi nilai potensial selnya adalah positif 2,46 volt. Nah, bisa juga kita hitung menggunakan rumus. Tadi potensial sel standar itu adalah potensial reduksi dikurang potensial oksidasi, atau potensial yang besar dikurangi dengan potensial yang kecil, tanpa merubah nilai dari potensial elektroda masing-masing.
Jadi yang tadi AG yang besar kita masukkan langsung positif 0,8 volt dikurang dengan AL minus 1,66 volt. Jadi nilainya itu adalah positif 2,46 volt. Jadi sama antara hasil yang kita peroleh berdasarkan persamaan kimia dan hasil yang kita peroleh berdasarkan perhitungan dengan rumus. Jadi ini nilainya sama. Oke. Demikian penjelasan mengenai beberapa hal penting mengenai sel volta. Nah, silakan kalian latihan dengan beberapa soal berikut agar lebih mantap lagi dalam mengerjakan soal tentang sel volta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.